Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saya sendiri Maur Eka Kurniawati dari SMA Negeri 1 Banjaragung. Saya Kayatun dari SMP Negeri 2 Banjarmargo. Saya Agus Herianto dari SMK Negeri 1 Banjaragung. Di sini kami akan menampilkan sebuah video dari tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini kami akan memvideokan sebuah proses coaching yang dilakukan untuk kegiatan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Kayatun. Waalaikumsalam Pak Gimana Agus. kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Baik Bu Kayatun sebelum melakukan coaching hari ini tentunya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Rubrik penilaian diantaranya adalah prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Jadi nanti antara coach dengan coach itu ada kerjasama yang baik. Jadi ada kedekatan. Jadi biar lebih leluasa dalam membahas permasalahan, dan selanjutnya ada proses kreatif bagaimana caranya Bu Kayatun nanti bisa memberikan atau mendampingi coach ini agar bisa terselesaikan masalahnya gitu. Dan selanjutnya memaksimalkan potensi, artinya gimana caranya coach ini benar-benar mendapatkan solusi dengan coach ini ya. Bu Kayatun sebagai coach gitu ya Bu Kayatun. Dan di sini kompetensi coaching itu ya harus hadir penuh present, artinya jangan sampai nanti gimana yang jadi permasalahan coaching ini tidak kita jalankan dengan baik gitu. Ada hal-hal yang terlewati gitu kan, saya kira nanti akan membuat lemah coaching ini dalam menceritakan permasalahannya. Dan selanjutnya untuk coaching ini jangan lupa untuk menggunakan alur cerita, jadi agar apa yang jadi harapan kita nanti tidak jauh atau melebar kemana-mana permasalahan yang disampaikan oleh coach. Itu yang perlu diingat oleh Bu Kayatun ya sebagai coach. Dan selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari Bu Kayatun? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendengarkan aktif Pak. Kenapa saya ingin mendengarkan aktif? Ketika saya fokus mendengarkan masalah dari yang coach saya alami, maka saya juga akan ikut merasakannya Pak. Selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari saya sebagai pengamat nanti? Saya ingin diobservasi pada bagian kompetensi melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach saya Pak. Karena memang kadang apa ya Pak ya, memberikan pertanyaan itu menurut kita sudah berbobot begitu, tetapi tidak menggali atau memberdayakan coach gitu. Jadi saya ingin diamati pada fase pada tipe ini Pak, pada mempertanyakan pertanyaan berbobot. Oke, jadi nanti kompetensi yang saya observasi ya pertanyaan yang berbobot ya Bu Kayatun ya. Dan selanjutnya Bu Kayatun, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan kayak tadi yang Ibu sampaikan kan tentang Mendengarkan pengen aktif. hadir penuh, terus mendengarkan aktif itu. Iya. Ya Pak, jadi memang indikator ketercapaian ini yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Kenapa? Ketika saya sudah melakukan pendengaran secara aktif pada coach saya akan menggali dengan sendirinya bahwa saya akan menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu Pak. Jadi ada kaitannya gitu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan Pak. Oke Bu Kayatun, mungkin itu rubrik penilaian yang harus dicapai oleh Bu Kayatun. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditambahkan, ditanyakan? Cukup Pak. Cukup. Jadi nanti saya sambil mengamati apa yang memang jadi harapan Bu Kayatun sebagai coach. Baik Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Mawar, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Hayatul. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu Mawar? Iya, alhamdulillah ya sehat, cuman batuknya masih nih. Oh, alhamdulillah, udah lama ya Bu kita tak berjumpa Bu ya. Iya, betul sekali Bu Hayatul. Iya, ini Bu Mawar kesempatan sore ini sepertinya waktunya nggak panjang ya Bu Mawar ya. Iya. Kita sama-sama punya kesibukan, tapi kita selahkan dulu Bu Mawar kita untuk bercakap-cakap sebentar ya Bu Iya, Mawar ya. betul sekali Bu Hayatul. Iya. Kebetulan memang ada sesuatu hal yang ingin saya obrolin Bu. Oh, iya. Yang tadi saya WA itu loh, Bu. Oke, nah itulah Ya, makanya saya sengaja nemuin Bu Mawar. Saya juga Hmm. jadi ikut penasaran ini Bu Iya. Mawar dengan apa sih yang lagi Bu Mawar rasakan Iya, betul. ini. Jadi gimana Bu Mawar, cerita sedikit apa yang sedang Bu Mawar alami? Iya, jadi gini Bu Hayatul, ceritanya di sekolahan itu saya ada sedikit masalah lah gitu ya. Jadi kebetulan kan saya ini kan guru BK Bu di sekolahan gitu kan ya. Pastinya ketika ada permasalahan-permasalahan di sekolah terkait anak gitu kan, pastinya kan bakal ke saya gitu kan ya, nantinya bakal minta diselesaikan oleh BK. Nah, namanya menyelesaikan masalah itu kan ada yang namanya kolaborasi Bu, atau kerjasama lah intinya tuh dengan rekan sejawat atau semua warga yang ada di sekolah lah tentunya. Nah, ceritanya warga sekolah ini atau rekan sejawat saya tuh ada yang gimana ya Bu ya, susah gitu Bu untuk diajak kerjasama gitu, disuruh diajak kolaborasi tuh kayak susah banget gitu loh Bu. Jadi saya tuh sampai apa ya, bingung gitu sampai sekarang tuh bagaimana sih ya, bagaimana caranya biar bisa beliau tuh bisa diajak kerjasama gitu loh. Karena kan kita nggak bisa Bu kalau menyelesaikan suatu masalah terkait murid gitu kan, apalagi yang kita tahu sekarang ini kan Merdeka Belajar, kemudian kita harus berpusat pada siswa gitu, kita harus bisa dapat menggali potensi siswa. Jadi kan nggak bisa Bu kalau misalnya menyelesaikan suatu masalah langsung anak itu langsung diselesaikan, dihukum misalnya gitu, Bu, ya. atau misalnya langsung dijas gitu kan nggak bisa ya Bu ya gitu kan. Nah, beliau ini kan rekan sejawat ini kebetulan juga tuh apa ya, senior saya gitu Bu, maksudnya lebih tua, jadi mungkin ya apa ya, pandangan beliau kan udah beda. Jadi iya. pandangan yang dulu lah kayak gitu Bu. Oh iya, jadi ini masalahnya Bu Mawar ya. Iya. Ya namanya sebagai pendidik Bu Mawar, apalagi Ibu sebagai guru BK itu pasti tidak jauh dari yang namanya masalah ya Bu Iya, ya. betul sekali. Artinya ini masalahnya, artinya Ibu itu kolaborasi yang tidak Ibu temukan dari teman sejawat itu. Iya, betul sekali. Jadi apa tujuan Bu Mawar dari pertemuan ini, yang menjadi tujuan Ibu apa? Ya tujuan saya pokoknya intinya ya bagaimana caranya saya itu bisa berkolaborasi gitu dengan beliau. Gimana caranya saya tuh bisa bekerja sama lah dengan beliau. Jadi sehingga ada apa ya, penyelesaian masalah yang sesuai gitu dengan apa ya, dengan ya pendidikan kita sekarang gitu, bahwasanya Merdeka Belajar sesuai dengan ketentuan yang diharapkan lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tujuannya memang Ibu menginginkan adanya kolaborasi ya Bu ya. Oke. Pernahkah terpikirkan oleh Bu Mawar gitu perkiraan keberhasilan atau kolaborasi yang akan Ibu dapatkan dari teman sejawat yang mungkin susah diajak kolaborasi itu? Pernah nggak Bu berpikir sejenak, enak kalau temanku itu bisa diajak kolaborasi seperti itu, angan-angan gitu? Pernah nggak Bu terbesit dalam pikiran Bu Mawar? Ya pingin banget pulang Ya pernah ya, pasti saya pingin banget, yang maksudnya ketika kita bekerja, kita melaksanakan tugas kita gitu kan, ada apa ya, dukungan penuh lah dari kawan-kawan ya, salah satunya dengan bisa bekerja sama itu Bu. Tapi kan ya itu Bu, yang terjadi itu malah yaitu ada rekan sejawat saya yang sulit Bu diajak untuk bekerja sama, beda gitu. itu pemikirannya gitu berbeda ya. dengan saya, dengan beliau tuh berbeda gitu. Jadi sulit untuk menemukan titik terang, tujuan yang sama. Iya, gitu. sehingga tujuan yang akan dicapai pun akan sulit Bu. Ketika kita sama-sama dalam satu instansi, murid itu jelas murid kita ya Bu ya. Walaupun kita mungkin Bu Mawar guru BK atau beliau teman sejawat yang Ibu maksud adalah guru mata pelajaran, tapi saya rasa tujuannya sama, menginginkan murid kita itu bagaimana. Ketika antara Ibu dan teman sejawat Ibu itu tidak terjadi adanya kolaborasi, maka tujuan tersebut akan sulit ya Bu Mawar tentunya ya. Oke. Jadi kesempatan apa yang sudah Ibu miliki saat ini untuk mengajak
teman sejawat itu berkolaborasi? Jadi gini Bu, ketika saya bekerja sama dengan beliau gitu kan, memang agak sulit kan ya, seperti yang saya ceritakan tadi lah gitu kan ya. Jadi ketika ada suatu permasalahan anak gitu kan, karena kebetulan beliau itu wali kelas gitu kan, ya saya pahami lah mungkin beliau tuh sibuk gitu kan, banyak kerjaan, terus ditambah lagi kan memang beliau kan senior saya, jadi kan saya sebagai junior kan agak hati-hatilah kalau ngomong dengan beliau, takut salah ngomong kayak gitu kan. Tapi ya namanya permasalahan anak itu kan perlu diselesaikan gitu. Nah, saya tuh sebenarnya ya ada apa ya, kesempatan atau keinginan apa ya, maksudnya tuh beliau itu bisa diajak kerjasama gitu kan, intinya gitu kan ya. Saya tuh pernah sebenarnya adalah kayak ngobrol dengan beliau, mencoba untuk mengobrol itulah. Jadi di situ saya punya kesempatan nih bagaimana cara ngobrol dengan beliau gitu kan, biar ada hubungan yang baik gitu kan Bu ya. Tapi apa ya Bu ya, tetap sulit gitu loh Bu, masih kayak apa ya, atas saya juga bingung apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya biar beliau tuh enak gitu, karena setiap ada masalah saya kan kolaborasinya dengan beliau langsung gitu kan. Tapi ya itu ketercapaiannya tuh untuk berkolaborasi kerjasama tuh masih sulit gitu Bu sampai detik ini kan gitu kan. Saya juga udah mencoba untuk kayak gimana ya Bu ya, mencari tahu lah apa beliau itu mungkin gak suka sama saya gitu kan, atau mungkin memang saya yang kurang dalam menghadapi beliau, atau mungkin saya mungkin apa ya, mungkinnya salah lah dalam bagaimana menghadapi beliau gitu. Saya tuh sempat kepikiran gitu, apa mungkin dari apa gara-gara itu kayak gitu kan. Sudah saya cari tahu sih Bu sebenarnya kayak gitu kan ya. Jadi ya mungkin kalau menurut saya sih Bu ya, ini kan menurut saya gitu kan, mungkin ya itu Bu karena perbedaan umur gitu kan, ibaratnya beliau lebih senior, saya junior, jadi topik pembahasan kami juga kan pasti berbeda Bu gitu kan. Terus ditambah lagi juga mungkin karena beliau yang cukup sibuk gitu kan, mungkin agak susah gitu lah saya untuk ngajak ngobrol beliau lah. Sepertinya butuh apa ya Bu Mawar waktu ya? yang pas gitu Iya kan, benar ya. sekali. Justru dari kejadian ini justru memberikan apa ya, pengalaman Bu Mawar sering bercermin diri ya Bu ya. Apakah sayanya yang kurang pas untuk beliau? Apakah sayanya ini yang memang tidak sesuai dengan pemikiran beliau? Seperti itu. Iya begitu. Oke Bu Mawar, tujuannya Bu Mawar sudah punya tujuan tadi Bu ya, bahwasanya Ibu itu menginginkan kolaborasi yang baik antara teman sejawat gitu. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 5 Bu nih ya, Ibu sudah menetapkan tujuan nih, tujuan dengan teman sejawat tadi. Ada di skala berapa Bu? Kalau kejadian yang sekarang saat ini saat ini yang Ibu Mawar alami. Ya kalau saya bisa nilai mungkin ya cuma 2 ya Bu ya. 2 ya. Cuma 2 Bu, karena ya itu tadi Bu. Jadi ketika saya mau ngobrol lah dengan beliau, mau menanyakan terkait permasalahan anaknya beliau gitu kan, beliau kan langsung jawabannya ya gimana gitu ya Bu, agak kurang lah gitu. Jadi saya pikir kayaknya 2 gitu. 2 ya. Apakah ada hambatan-hambatan gitu Bu Mawar yang Ibu alami ketika Ibu menghadapi teman sejawat yang Ibu maksud itu, ketika Ibu akan melakukan kerjasama? Mungkin adakah hambatan-hambatan lain Bu selain yang muncul dari diri teman sejawat itu sendiri? Mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu alami mungkin? Kalau yang saya perhatikan ya Bu ya, yang saya sadari kalau menurut saya sih hambatannya sebenarnya gitu sih Bu ya, kayak wali kelas ini nih yang kayak susah gitu loh Bu untuk dikaji sama. Karena kalau rekan sejawat yang lain tuh menurut saya sebenarnya masih oke-oke aja Bu, fan-fan aja, maksudnya orangnya tuh enak gitu diajak kerja sama gitu. Bahkan dari siswanya aja ketika ngobrol dengan saya juga tuh sebenarnya apa ya, masih bisa lah gitulah saya menghadapi gitu kan. Cuman ya karena peran dia sebagai wali kelas ini, karena mau tidak mau kan antara BK, wali kelas dan siswa kan yang pertama harus terjun langsung itu kan wali kelas. Iya betul. Ya. Jadi wali kelas dulu yang menyelesaikan dulu permasalahan anak, baru nanti kalau tidak BK. sanggup baru ke BK gitu. Nggak mungkin permasalahan anak langsung ke BK gitu. Dan saya juga perlu tahu Bu, anak ini nih bagaimana di kelas gitu kan. Nah kalau saya kan ngajarnya itu kan di kelas cuma sejam Bu dalam seminggu. Jadi karakter anak itu saya nggak terlalu paham gitu. Jadi ya perlulah saya ngobrol dengan beliau gitu kan, wali kelasnya gitu kan. Anak ini nih sebenarnya gimana sih, keluarganya seperti apa gitu kan, terus dia pernah punya masalah apa aja kan, perlulah saya dapat informasi
dari beliau sebagai Iya, benar. wali kelas. Iya benar. gitu. Yang ibu sampaikan betul Bu, karena memang wali kelas itu pengganti orang tua di rumah. Iya. Jadi guru BK tidak mungkin langsung ambil alih ketika ada siswa yang bermasalah. Pasti akan melalui proses-proses terlebih dahulu dari ke wali kelasnya, selaku Iya. orang tua, baru ibu ambil ketika mungkin wali kelasnya sudah perlu adanya kolaborasi, dan ini yang sedang ibu alami ya Bu Iya, ya, karena memang betul. ibu BK perlu adanya kolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami siswa ya Bu ya. Nah sekarang saya tanya Bu Mawar, ibu kan sudah menjalin hubungan teman dalam satu profesi atau dalam satu instansi itu mungkin sudah cukup lumayan lama ya Bu Iya, ya, iya. atau baru-baru ini saja atau bagaimana, atau ibu mengajar di situ sudah berapa tahun Bu? Kalau saya mengajar udah hampir 9 tahun. 9 tahun dan ketemu beliau. Iya, dari Oh, awal berarti saya sudah mengajar. lama ya Bu Iya, ya. Nah, iya. ini ada satu nih Bu Mawar yang saya pengen tahu ini Bu Iya. Mawar. Mungkin Bu Mawar ada riwayat mungkin atau obrolan atau kegiatan bareng dengan beliau yang mempunyai nilai positif gitu Bu, nilai baik dari beliau gitu. Iya. Kira-kira apa Bu Mawar? Nah, ini Bu. Jadi, kalau saya ingat-ingat, sebenarnya waktu itu pernah ada suatu kegiatan gitu ya Bu ya, sama ada suatu kayak saya pernah makan bareng lah dengan beliau tuh. Jadi ceritanya kan teman kantor nih Bu ya kan, makan-makan bareng kayak gitu kan ya. Terus ketika makan bareng itu kan kebetulan saya sampingan dengan beliau gitu, maksudnya bercengkrama dengan beliau gitu. Kok beliau tuh enak banget loh Bu diajak ngobrol itu. Jadi kayak ngobrol tentang keseharian tuh orangnya tuh kayak kok beda banget gitu loh Bu. Nah terus pernah juga ada ceritanya tuh kegiatan tuh family gathering gitu loh Bu. Iya. Ya kan, ya sekolah kan ada tuh yang namanya family gathering. Iya. gitu. Nah ketika family gathering juga kan kemudian kan sebetulnya kan sebis lah gitu ya. Nah kebetulan pada duduk saya tuh juga nggak jauh dengan beliau. Terus ketika bermain family gathering juga saya tuh sekelompok lah sama beliau Iya. gitu. Dan ternyata tuh orangnya tuh seru banget loh Bu. Nah. Jadi diajak ngobrol tuh kok enak gitu. Saya tuh sampai kepikiran, loh padahal orang ini kayaknya biasanya kayak agak gimana gitu loh Bu, Iya. agak egois, agak gimana gitu, diajak ngobrol kayak susah gitu loh. Iya. Tapi kok ini enak bener, baik banget. Nah ini Bu Iya. Mawar, jadi kan dari Heeh. pertanyaan saya barusan itu Bu Mawar, artinya Bu Mawar bisa menemukan solusi ya Bu ya dari juga ya. iya kan Bu, Heeh. dari ini artinya tidak semua yang Ibu Mawar nilai dari teman sejawat yang Ibu maksud itu buruk gitu. Ada Iya, sesuatu heeh. nilai positif yang ternyata Iya, bisa iya. satu pemikiran dengan Ibu gitu kan, Heeh. yang mungkin pernah nyenengin Ibu, ternyata asik Hmm. juga loh seperti Iya, itu heeh. kan. Artinya ada Bu ya sisi ininya. Nah itu Iya, bisa iya. Ibu ambil ya Bu ya, artinya Iya, sebagai solusi. iya juga ya Bu ya, maaf. Saya juga jadi kepikiran, oh iya berarti bisa jadi ya Bu ya, ketika saya ngajak ngobrol beliau tentang permasalahan itu momennya nggak pas, atau cara ngomongnya saya mungkin ada yang salah gitu ya Bu ya. Itu. Harusnya ketika menyelesaikan suatu permasalahan tuh harusnya ngobrol itu pas beliau lagi santai, Iya. memang benar-benar lagi longgar gitu. Dan mungkin cara ngomong saya tuh harus bisa menyesuaikan dengan umur beliau gitu. Karena ketika saya mau ngomongin masalah anak, mungkin omongan saya tuh kayak nggak menyesuaikan dengan kondisi beliau gitu loh gitu. Saya nggak melihat kok beliau itu lebih tua, jadi harusnya ngobrolnya kan kita pelan-pelan Iya, gitu ya Bu ya, benar. jangan yang gerusak-gerusu langsung mana Bu ini gimana Bu, anak langsung disini masalah gitu ya, harusnya lebih Bu lagi sibuk gak gitu Iya, ya Bu ya, harus kita lagi ibaratkan senang Bu gak Mawar. gitu ya Bu Iya, ya. kita ibaratkan kalau kita jalannya cepat mungkin beliau sudah nggak bisa lagi cepat. Iya, Mawar. itu Jadi kita juga yang harus ya. menyesuaikan. Nah dari sininya saja Ibu sudah menemukan solusi Bu Iya ya Bu ya. Oke, jadi kira-kira Bu rencana apa yang akan Ibu lakukan dari solusi yang Ibu temukan barusan? Iya, jadi saya jadi ada planning Bu, rencana saya sih ya, kalau tadi saya udah kepikiran nih Bu. Jadi memang harusnya ketika saya menyelesaikan suatu permasalahan anak, saya harus bisa menyesuaikan kondisi beliau gitu. Saya harus bisa menempatkan diri, apalagi saya kan guru BK ya kan. Harusnya bisa lah bagaimana caranya mengajak berkolaborasi atau kerjasama rekan sejawat gitu kan. Jadi harus tahu lah posisi yang pas, bagaimana cara menyesuaikannya, harus bisa mengolah lah bagaimana
berbicara dengan orang lain tuh hingga orang lain tuh jadi nyaman gitu dengan saya gitu. Iya. Jadi saya ada rencana Bu. Jadi gimana caranya nanti kalau saya ngobrol masalah anak dengan beliau, berarti step by stepnya harus benar-benar saya strateginya tuh harus benar-benar gitu Bu. Iya. Jadi beliau jadi nyaman dan enak untuk diajak kerja sama. Oke, gitu. jadi dari sini saja Ibu sudah bisa menemukan apa ya titik terang bagaimana solusi Iya. rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Iya, ya. Jadi apakah ada skala prioritas Bu untuk mencapai tujuan yang akan Ibu inginkan, yang akan Ibu capai? Ya, kalau skala prioritas saya tuh intinya sih semoga dari apa yang saya rencanakan ini tentunya bisa tercapai lah dari tujuan yang saya inginkan tadi. Jadi beliau bisa diajak kerja sama, saya jadi ada komunikasi yang baik dengan beliau. Jadi ketika menyelesaikan suatu masalah siswa, jadi terlaksana dengan baik gitu. Kira-kira nih Bu Mawar, berapa lama waktu untuk apa ya, untuk melakukan rencana ini? Iya. Gitu. Kira-kira berapa lama untuk melakukan rencana agar Ibu bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan beliau? Iya. Yang mungkin tadinya apa ya agak sulit begitu, dan sekarang kan Ibu sudah menemukan solusi ini. Kira-kira berapa lama rencananya? Iya, ya rencana saya sih mungkin secepatnya ya Bu ya, karena kan kebetulan kan memang beliau itu kan dari Senin sampai Jumat ada, tapi kalau hari Senin sampai Kamis tuh kayaknya beliau tuh sibuk ngajar, nggak mungkin kan saya ganggu Iya. dia lagi ngajar gitu. Kayaknya yang agak longgar tuh di hari Jumat Bu, dan hal itu mungkin akan saya coba lakukan terus menerus Bu, sampai apa ya obrolan kami tuh bener-bener nyaman, udah kayak bestie gitu loh Bu. Oke. Kalau zaman sekarang kan dia Iya, kayak bestie yang iya. mungkinnya tadi saya sama beliau ada jarak gitu kan. Sekarang bagaimana caranya dia kayak lengket kayak bestie gitu. Jadi itu ya rencananya. Iya. Secepatnya lah ya Bu Ya Mawar secepatnya ya. kan. Karena Kalau memang- bisa minggu depan mungkin Bu ya. Iya, memang karena memang permasalahan siswa juga tidak bisa yang ditunda-tunda. Iya, betul, Bu. Dan hubungan antara guru BK dan wali kelas itu memang sangat erat kaitannya. Iya, Karena betul apa? sekali. Karena anak itulah yang akan kita selesaikan, ini adalah masalah anak. Iya, Jadi kalau wali betul. kelasnya pun dengan Ibu Mawar sebagai guru BK-nya terjalin komunikasi lengket seperti yang Ibu sampaikan tadi, Iya. pasti akan mudah untuk Iya, menyelesaikan betul sekali. masalah-masalah untuk berikutnya seperti itu ya Bu Mawar ya. Iya. Kira-kira ada nggak sesuatu yang harus Ibu perhatikan sebelum Ibu melakukan rencana yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang perlu saya perhatikan itu ya yang pertama itu kondisi beliau sih, itu kemudian yang kedua strategi saya nih ya kan harus benar-benar saya rancang, jangan sampai udah melakukan hal tersebut nanti saya tetap salah lagi dalam Iya. melakukan tindakan tersebut. Dan yang kemudian yang selanjutnya mungkin adanya bantuan dari rekan Bu, mungkin ya rekan sejawat yang lain, mungkin teman yang lain gitu. Jadi tidak ngobrolnya itu tidak hanya saya dengan beliau, jadi ada mungkin orang lain juga yang membantu saya untuk bagaimana sih cara ngobrol dengan beliau itu membuat nyaman Ya, gitu. Jadi jadi dukungan teman-teman lah gitu kan. gali bagi informasi saya. lah ya, Iya, Bu atau Mawar mungkin ya. saya bisa tanya-tanya juga ke teman Iya. saya kayak ibu ini gimana sih? Iya, yang tentunya Gitu yang ya. dekat dengan beliau, Bu Mawar. Betul. Karena Jadi biasanya saya tanyain. orang dekat itu lebih Tahu apa ya, ya, banyak lebih mengetahui. paham. Ya, sejauh ini mungkin Bu Mawar banyak yang belum Ibu ketahui karena mungkin Bu Mawar belum merasa dekat dengan beliau. Iya, Saya rasa ya Bu ya. sekali, iya. Jadi perlu Bu gali informasi Iya, tentang iya. orang-orang terdekat beliau sehingga Ibu nanti tidak akan melakukan kesalahan seperti itu ya Bu, Iya, maksudnya ya. betul. Oke, jadi komitmen apa Bu yang Ibu buat untuk rencana? Iya, ya pastinya komitmen yang akan saya buat itu tentunya bagaimana caranya saya akan melakukan hal tersebut secara konsisten gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika saya melakukan sekali dua kali habis itu udah nggak mau lagi. Jangan. Jadi memang harus bisa konsisten dari sayanya bagaimana caranya akan saya lakukan secara terus menerus konsisten sampai nanti tercapai tujuan yang saya ingin. Iya, jadi memang harus dilakukan secara terus menerus ya Bu ya, Iya. tidak hanya sebatas itu saja gitu. Karena Iya. memang yang namanya masalah seperti ini teman sejawat itu kan banyak ya Bu ya. Betul. Siapa tahu ke depan akan menemui lagi, Ibu sudah punya strategi, sudah punya solusi yang sudah Ibu temukan. Iya, gitu ya Bu ya. Kira-kira siapa yang akan membuat Anda, Ibu maksudnya mendukung komitmen ini? Kalau menurut saya itu tadi ya Bu ya, mungkin teman-teman sejawat itu tadi lah, rekan-rekan sejawat itu yang bakal jadi pendukung saya yang paling utama lah dalam saya menyelesaikan permasalahan saya inilah pastinya. Karena tanpa mereka pasti saya
kebingungan juga lah Bu Nah, untuk jadi- menyelesaikan masalah saya ini. Jadi ada dua nih Bu ya, memang ada yang mendukung adalah teman sejawat, yang akan diselesaikan juga ada teman sejawat. Iya. Jadi memang teman sejawat itu mempunyai peran yang luar biasa karena Iya. memang berbeda-beda teman sejawat Iya. Bu ya. Ini Oh. masalahnya teman sejawat dan yang akan mendukung rencana Ibu teman sejawat juga Ya, begitu Bu iya. ya. Apakah Bu Mawar berani bertanggung jawab atas tindakan yang akan Ibu lakukan ini untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan teman sejawat itu? Iya. Ya pastinya saya harus bertanggung jawab penuh Bu, karena itu adalah permasalahan yang saya hadapi gitu kan. Jadi saya harus bertanggung jawab secara penuh terhadap masalah yang saya hadapi, di mana ya apapun hasilnya, apapun yang saya lakukan, saya harus bisa introspeksi diri, saya harus bisa memperbaiki diri, dan saya juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan atau tindakan apa yang akan saya lakukan bagaimanapun hasilnya nanti. Iya, apalagi kan Ibu Mawar ini mengaitkan teman sejawat pula seperti itu yang Iya, saya maksud. betul. Jadi Ibu harus bertanggung jawab penuh ketika Ibu mengaitkan teman sejawat lainnya untuk mencari atau untuk menjalin kolaborasi dengan teman sejawat yang lainnya seperti itu. Iya, betul. Jadi tanggung jawab Bu ya. Iya. Oke. Bu Mawar, dari percakapan kita sore ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya tentunya, saya terima kasih banget ini Bu. Yang tadinya saya sempat kebingungan Bu, ya kan, terkait solusi apa kira-kira ya terkait permasalahan saya tadi. Tapi setelah ngobrol sama Ibu, saya jadi, iya ya gitu Gitu kan. ya, Bu Mawar Jadi ya. Jadi ternyata ada solusinya gitu. Saya Iya. jadi kepikiran, iya juga ya gitu kan. Kalau nggak karena bukannya itu mungkin saya nggak kepikiran tentang bagaimana rencana saya yang tadi gitu kan. Saya masih kebingungan sampai detik ini gitu kan tadinya. Tapi sekarang saya jadi, iya juga ya, kalau saya melakukan rencana aksi seperti yang tadi saya sebutkan, ya juga ada benernya, ya kan gitu kan. Ya pokoknya intinya Bu ya, intinya saya seneng lah pokoknya Ya, bisa perlu ngobrol ya, Bu, dengan ya. Ibu ini. Terima Ya. kasih banyak ini Bu ya. Sama-sama Bu Iya, Mawar. terima kasih banyak Iya. pokoknya. Jadi saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, artinya saya juga merasa puas ketika Ibu sudah bisa menemukan solusi Iya. sendiri Iya. dari hanya dengan percakapan Iya. santai seperti sore ini ya Bu Mawar ya, Iya, artinya ya. betul sekali. Saya bersyukur sekali. Nanti lain waktu kita sambung lagi Bu Mawar ya. Mohon Iya. maaf karena memang waktunya pendek Bu Mawar. Iya, Sudah nggak sore, apa-apa. nanti kita sambung lagi. Semoga kedepannya Ibu akan dapat mencapai tujuan seperti yang Ibu harapkan. Iya, Oke, terima kasih banyak. sama-sama, Bu Bu Hayatun Mawar. ya. Selamat Bu, kalau sore. saya mau curhat-curhat lagi boleh ya Bu Boleh, ya? boleh, chat aja Bu Mawar sama Iya, saya Bu Mawar ya. terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Hayatun, setelah saya menyaksikan tadi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Hayatun, coaching sebagai coach gitu ya, apa yang menjadi indikator ketercapaian Bu Hayatun melakukan coaching tadi? Ya, indikator ketercapaiannya seperti yang tadi saya inginkan Pak ya. Saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Iya. Karena apa? Ketika saya mendengarkan kunci saya menyampaikan masalah-masalahnya dan saya mendengarkan aktif, maka di situ saya akan dapat memperdayakan kunci saya, Pak. Saya akan menanyakan apa yang sedang dialami dan sebagainya seperti itu. Oke, Bu Hayatun, selanjutnya dari catatan hasil observasi saya gitu ya, dari Bu Hayatun coaching tadi, ada mungkin sedikit yang memang harus dikembangkan dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot untuk coachingnya gitu. Ini sedikit saja, kalau yang lainnya saya kira sudah luar biasa, sudah ini sangat membantu. Saya perhatikan tadi memang coachingnya akhirnya menemukan masalahnya sendiri gitu ya, dengan pendampingan Bu Hayatun. Oke, selanjutnya Bu Hayatun, apa lagi yang ingin dikembangkan dalam sesi coaching ini setelah Bu Hayatun melakukan coaching tadi? Sesuai dengan pengamatan Bapak ya Pak, artinya memang saya keahlian dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu mungkin masih perlu ditingkatkan. Itu Pak yang akan saya kembangkan. Oke ya. Berarti hanya itu aja ya pertanyaannya, Iya, Bu. Oke, Bu Hayatun, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk acara sesi sore hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Hayatun. Iya Pak, sama-sama.
demikianlah tadi coaching yang kami lakukan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat kami bertiga dan tentunya untuk yang lainnya CGB berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang buka ya tuh luar biasa. Siapa? Coach. Sapi apik.